Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan nastajabu bihi ridha wa nastadfi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yaghfiru biha ma taqaddama wa ma mada. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan al-murtada sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-muttakin sabilihi fi kulli ahjam wa imda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi Allahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kita Islam, yang telah memberikan kita kenikmatan iman, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan sihat wal afiat, dan Allah memberikan kita kenikmatan rizki halalan tayyiban mubarakah. Dan alhamdulillah, kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita merasakan kenikmatan itu, yaitu diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan merasakan puasa di bulan suci Ramadan, yang dimana puasa ini hanya dikhususkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah sudah memasuki 10 ketiga di bulan suci Ramadan, Ashrul Awakhir, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan insya-Allah di 10 terakhir ini kita bisa lebih semangat lagi, lebih ijtihad lagi. Untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita selalu memuji Allah dan dekat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahid fi ghairi min Ramadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat, bersungguh-sungguh untuk apa? Lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala saat memasuki bulan suci Ramadan, tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Dan bukan sampai di situ saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah ijtihadnya, menambah kedekatan dirinya kepada Allah, menambah semangatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kapan? Saat beliau memasuki di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi ditambah ibadahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, kalau memang kita mengakui diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita contoh Nabi Muhammad, kita ikuti Nabi Muhammad, kita ikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita mau dicintai oleh Allah, mau kita dicintai oleh Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang Allah tetapkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, artinya juga kita bisa dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang kita mau dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, kita ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau memasuki bulan suci Ramadan lebih ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Bukan berarti Nabi Muhammad loyo di bulan yang lainnya, tidak. Nabi Muhammad ibadah kepada Allah kita tidak bisa saingi. Saking penuhnya waktunya beliau, demi waktu itu ibadah kepada Allah. Tapi saat memasuki bulan suci Ramadan ditambah
Jadi artinya apa? Kita bersemangat. Kalau memang kita sibuk di bulan-bulan lain, kita setidaknya 1 bulan full itu kita sisihkan untuk kita dekat kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Kita perbanyak kita membaca Al-Quran ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kalau memang kita mau dicintai oleh Allah, kita ikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai diri kita kalau kita sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Jikalau kita sudah mendapatkan hakikat cintanya Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kesalahan kita. Kita bisa diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti otomatis langsung Nabi Muhammad SAW akan mencintai diri kita. Maka dari itu, ayo kita semangatkan diri kita saat di terakhir bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita loyo. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, seseorang kalau menjalani ibadah itu hanya sekedar hawa nafsu, jadi dia ibadah itu menjalankan suatu perkara yang dimana itu cuma sekedar hawa nafsu, pasti dia itu semangatnya hanya di awal. Nanti pas sudah beberapa hari, beberapa minggu, itu perilaku yang dilakukan akan tambah loyo, tambah males, tambah dia tinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk golongan orang tersebut. Jadi dia sekedar puasa aja itu pas masuk bulan Ramadan itu ibadah tarawihnya, baca Al-Qur'annya, ibadah yang lainnya itu dia hanya sekedar hawa nafsu, bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jikalau seseorang puasanya itu betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjauhkan dirinya antara api neraka itu 100 tahun jauhnya. Bayangkan 100 tahun kalau kita berjalan itu sampai api neraka, satu puasa saja kita mengharapkan keridhaan Allah, Allah akan jauhkan sejauh seseorang tersebut dengan api neraka 100 tahun. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita itu menjalankan ibadah puasa, ibadah-ibadah lainnya, kita itu hanya sekedar hawa nafsu. Otomatis kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, mereka itu hanya semangat, ijtihad ataupun cuma di awal saja, tapi nanti pas sudah di terakhir yang dimana di situ juga dianjurkan Nabi, malah dia tambah malas, dia loyo dalam ibadahnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk golongan orang tersebut. Dan sedangkan Nabi pernah berkata dalam satu hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saat memasuki bulan suci Ramadan, setiap harinya Allah akan menyelamatkan hambanya dari api neraka sebanyak 600 orang. 600 hamba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Nanti saat memasuki hari terakhir di bulan suci Ramadan, Allah akan mengampuni seluruh hambanya sebanyak yang Allah ampuni setiap harinya. Jadi sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah akan mengampuni hambanya saat masuki bulan suci Ramadan, setiap harinya 600 hamba diampuni dan diselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saat memasuki hari terakhir, Allah akan menyelamatkan hambanya sebanyak hari-hari di bulan suci Ramadan Allah selamatkan. Jadi berapa banyak Allah selamatkan. Dan insya Allah kita termasuk dari orang-orang tersebut. Jangan sampai selama hidup kita, selama kita berjumpa bulan suci Ramadan, kita nggak pernah tuh mendapatkan di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Jangan sampai, naudzubillah. Walaupun sekali saja kita bisa mendapatkan itu, alhamdulillah kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi, karena Nabi SAW kalau sudah 10 terakhir ini, Nabi SAW itu syadda mi'zarah wa aiqadha ahla wa ahya laylah. Nabi SAW itu selalu saat memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau itu mengencangkan tali pinggangnya. Artinya apa? Maksudnya Nabi SAW lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahla, dan Nabi itu membangunkan keluarganya, istri, anaknya, untuk apa? Diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya laila, dan Nabi SAW menghidupkan malam suntuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sepanjang malam itu sampai kapan? Sampai
Yaumul Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemangatkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditetapkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar ibadah ini, ibadah puasa tahun ini lebih baik dari ibadah puasa yang tahun lalu. Dan insya-Allah seluruh ibadah puasa kita ini bisa diterima oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, baca Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul kita bisa ditetapkan dalam hati kita iman yang kuat, dan kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditetapkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa cinta terhadap keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa cinta terhadap seluruh sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa annahum alaih, wafiqna ahlil khair wa anna alaih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.